Halo, jumpa lagi dengan Arif Fisar. Buat teman-teman pencinta ikan hias di luar sana, tidak lupa kita selalu mendoakan agar teman-teman selalu sehat walafiat dan rezekinya selalu dilancarkan ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke pembahasan untuk perawatan ikan koki, kita akan flashback kembali ke asal-usul ikan koki itu sebenarnya dari mana ya. Oke, kita akan mengenal sejarah ikan koki dulu ya teman-teman. Jadi ikan koki ini tuh berasal dari negara Cina, tepatnya di negara Tionghoa. Di tahun sekitar 960 sampai 1729. Karena bentuknya yang lucu terus unik, koki ini tuh banyak digemari sama orang-orang di seluruh dunia, teman-teman. Dan pada masa kejayaan dinasti Ming di Cina zaman dulu, di tahun antara 1368 sampai 1644 itu diperkembangbiakan dan menghasilkan jenis-jenis baru seperti rancu, oranda, ryukin dan lain-lain. Nah, kemudian ikan ini tuh diperkenalkan di negara Jepang. Di negara matahari terbit tersebut ternyata juga sangat digemari. Dan ikan ini tuh akhirnya merambah ke negara-negara tetangga dan akhirnya terkenal di seluruh dunia. Nah, buat pencinta ikan hias, terutama ikan koki, nggak cuma bisa menikmati keindahan ikan kokinya, nggak cuma bisa merawat, jadi agar tahu sekalian sejarah-sejarah asal-usul ikannya itu berasal dari mana. Nah, miara koki ini tuh sebenarnya gampang-gampang susah teman-teman. Gampang kalau orang udah tahu ilmunya, susah kalau orang itu belum pernah paham atau punya ilmunya cara merawat koki. Jadi untuk ikan koki ini itu hidup di pH antara 6 sampai 7 ya. Kemudian suhunya itu di antara 27 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Apakah teman-teman yang di rumah punya ikan koki ini? Untuk pencinta ikan hias, ini harus punya ini loh. Ini kan ikan paling lucu loh ibaratnya. Orang saya aja punya nih ikan koleksi Arif Fish Art nih, ada ikan koki. Jadi nggak cuma ikan predator aja ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan cara merawatnya. Jadi jika teman-teman sudah punya ikan koki, cara merawatnya untuk filtrasinya tuh bisa menggunakan mesin pompa bisa, atau menggunakan mesin aerator seperti saya ini juga bisa. Nah, jadi keunggulannya kalau mesin pompa itu kotorannya akan tersedot ke pompa dan akan difiltrasi di atas ya teman-teman. Nah, kalau saya menggunakan gelembung seperti ini, jadi kalau saya di settingan saya kali ini saya menggunakan pasir malang warna merah. Nah, ini ada fungsinya teman-teman, pasir malang ini. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya jadi jika koki ini nanti dia mengeluarkan kotorannya itu akan ke bawah dan masuk ke sela-sela substrat pasir yang kasar ini. Kenapa harus pasir kasar sih? Kenapa nggak pasir halus? Sebenarnya bisa aja kalau pasir halus, cuma saya lebih serak aja pakai pasir yang kasar seperti ini. Jadi kalau koki dia itu kalau udah kenyang, dia tuh suka ngacak-ngacak substrat di bawah teman-teman. Ngacak. Jadi kalau kita cuma pakai gelembung udara seperti ini, itu kalau diacak-acak di bawahnya nanti bakalan keruh. Nah, tapi kalau kita kasih pasir malang seperti ini, nah itu aman. Jadi kotoran yang sudah masuk ke pasir malang merah yang kasar ini tidak bisa diacak-acak. Nah, hasilnya airnya jadi jernih terus teman-teman. Wah, mantep nih. Tuh, jernih sekali ya. Ini udah sekitar 2 bulanan nggak kita kuras-kuras loh ini, tapi airnya masih tetap mantep. Selain pasir malang, kita juga bisa menambahkan aksesoris seperti kayak gua-guaan atau rumput-rumputan agar lebih mempercantik akuarium kita. Oke, filtrasi dan medianya sudah tahu. Sekarang kita masuk ke pembahasan cara merawatnya ini bagaimana. Oke, koki ini termasuk ikan hewan yang rakus teman-teman. Jadi dia tuh makan dan makan. Jadi
Kalau kita kasih makan, nanti dimakan sampai habis nih. Kita kasih pelet lagi, dimakan sampai habis. Kita kasih makan terus, mereka makan terus. Nah, hingga akhirnya mereka tuh nggak tahu kalau mereka itu kenyang. Kalau kebanyakan pelet, nanti akan menjadi perut kembung. Nah, akhirnya balik teman-teman. Nah, untuk mengatasinya gimana? Untuk mengatasinya itu harus dikasih takaran yang pas. Jadi kita kasih makan, nanti makanan itu kan habis. Kalau udah habis makannya ya sudah, jangan dikasih makan lagi. Keunggulannya, satu hari itu bisa kita kasih makan sampai 8 kali loh. Kalau ikan-ikan lain mungkin 8 kali kayaknya kurang bagus deh. Tapi kalau koki, saking rakusnya, itu bisa kita kasih makan sampai 8 kali dalam satu hari. Tapi harus takaran yang pas ya. Nah, itu di antara waktu 3 jam itu kita sudah bisa kasih pakan lagi dengan takaran yang sesuai. Dengan filtrasi dan cara pakan yang sudah ditentukan, pastikan teman-teman nanti akan lebih bagus lagi, akan lebih jos-jos lagi. Kemudian kita masuk ke tahap penyakit loh, penyakit. Jadi koki ini ada penyakitnya. Jadi hati-hati untuk pecinta koki. Nah, di sini kita akan membongkar rahasianya. Kenapa kok koki di sini tuh bisa bagus-bagus, sehat-sehat? Oke, kita akan bongkar. Jadi kalau kita punya koki, kita wajib atau harus ya. Kalau menurut saya itu, saya pribadi tuh harus punya ikan manfish tuh. Manfish tuh yang di belakang tuh yang warna hitam tuh. Sebentar yang seperti ini nih. Nah, ini manfish. Itu ikan manfish kok digabungin sama ikan koki, emang fungsinya apa? Jadi fungsinya buat manfish, ikan koki itu sering banget kena kutu kura-kura, atau yang namanya bisa juga ada kutu jarum. Itu sering banget kalau gitu. Nah, manfish fungsinya itu nanti akan makan kutu kura-kura sama kutu jarum tersebut teman-teman. Jadi manfish patroli terus di sekitaran koki. Nanti jika ada kutu jarum apa kutu kura-kura, langsung dihap-hap dimakan sama manfish ini. Jadi kenapa di toko akuarium tuh kalau ada yang jualan koki pasti ada manfishnya. Nah, fungsinya buat itu. Jadi rahasianya tuh kita bongkar di sini ya. Jadi untuk yang belum punya manfish terus punya ikan koki, buru-buru cepet beli agar ikannya tetap sehat terus. Karena tank mate ikan koki yang alami itu adalah manfish. Karena penyakit koki itu bisa diberantas sama manfish, patroli terus teman-teman. Jadi itu seperti kayak polisi gitu. Nanti kalau ada yang jahat sama koki langsung dimakan penjahatnya itu. Untuk harganya sendiri ikan koki tergantung di daerah teman-teman di sana ya. Kalau di tempat saya itu sekitar 5.000 itu sudah dapat koki. Sampai harga ratusan ribu, bahkan bisa sampai jutaan rupiah. Tergantung kualitas ikan kokinya juga. Oke teman-teman, mungkin kalau ada pertanyaan tentang sekitar ikan koki bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti kalau saya ada waktu sebisa mungkin kita jawab. Oke, terima kasih yang sudah menyimak dari awal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang. Dan saya pamit undur diri. Bye bye.